Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irpa Anggraini Wiharja MPD selaku dosen mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Nindya Haliza dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan berjudul Dasar-dasar Morfologi. Di sini ada morfem. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil ini atau satuan gramatikal terkecil itu disebut morfem. Identifikasi morfem. Untuk menentukan apakah sebuah satuan gramatikal itu morfem atau bukan, kita perlu membandingkan bentuk satuan gramatikal tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain dalam ujian. Cirinya, kita dapat memprediksikan penggunaan atau pendistribusian kata itu di dalam ujaran. Pembentukan kata. Pembentukan kata ini sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Di sini ada jenis morfologis. Yang pertama itu ada gramatikalisasi. Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Yang kedua itu ada afikasi. Afikasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Nah, di sini itu juga ada jenis afiks secara tradisional. Yang pertama itu ada prefiks, kedua infiks, ketiga sufiks, keempat kombinasi afiks, dan kelima itu konfiks. Dan yang ketiga dari jenis morfologis yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam Khazanah Linguistik Indonesia, lazim digunakan sejumlah istilah untuk reduplikasi yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Istilah-istilah itu misalnya dwilingga, yakni pengulangan morfem dasar seperti buku-buku. Dwilingga salin suara, yakni pengulangan morfem dasar dengan perubahan vokal dan fonem lainnya. Khusus mengenai reduplikasi dalam bahasa Indonesia, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Pertama, bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar seperti meja yang menjadi meja-meja. Akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditanggalkan. Para ahli bahasa struktural, terutama penganut aliran Bloomfield, berpendapat bahwa kata adalah satuan bebas terkecil, minimal free form. Jadi, kesimpulannya adalah mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi pemahaman akan pengertian morfologi suatu cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.